Tanpa terasa, waktu terus berjalan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun kita telah lalui. Dan saat ini kita berada di bulan Mei 2021. Setiap kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk menjalani satu hari sebanyak 24 jam. Tanpa terasa juga, kita telah melewati masa sulit, yaitu masa pandemi selama 1 tahun lebih. Bahkan sampai saat ini juga kita masih berjuang melewatinya. Ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, sehingga banyak hal yang dapat kita ceritakan. Situasi yang ada memaksa kita untuk lebih kreatif dan bijaksana dalam mengisi waktu. Ada di antara kita pada masa ini yang mengalami kesulitan secara finansial. Ada yang tetap sehat tanpa terkena virus corona. Namun, ada juga yang ketika dinyatakan positif terkena virus corona, harus berjuang untuk melewati masa-masa kritis dan dinyatakan sembuh. Namun, ada juga orang yang meninggal dunia. Mungkin yang meninggal itu adalah orang yang terdekat kita, yang kita kasihi, dan kita merindukan untuk tetap bersama-sama dengan kita dalam jangka waktu yang lama. Namun, kita tidak bisa menahannya dan harus berpisah dari dunia ini. Sedih? Ya, pasti sedih kehilangan orang yang kita kasihi. Ada banyak pelajaran yang kita dapat dalam hal ini. Salah satunya adalah waktu kita terbatas di muka bumi ini. Suatu saat pasti kita mengalami yang namanya kematian. Mari sejenak kita merenungkan. Kalau kita masih hidup hari ini, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita mempergunakan waktu yang tersisa? Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat keadaan kita yang kurang baik, mungkin kita sulit untuk bersyukur. Kita berkata, bagaimana mungkin bisa bersyukur dalam keadaan sakit? Bersyukur dalam keadaan tidak punya uang. Bersyukur dalam keadaan menghadapi masalah, dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita masih bernafas hari ini. Kalau kita hidup saat ini, itu suatu anugerah. Tuhan masih memberikan waktu untuk kita menjalani hidup di muka bumi ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam Alkitab tertulis 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh sebab itu, jalanilah setiap waktu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, pergunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Waktu terus berjalan, tanpa ada satupun manusia yang dapat menghentikannya. Apakah kita sudah maksimal dalam hidup ini? Sudahkah kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang berguna? Atau kita menggunakan waktu hanya untuk bermain-main tanpa ada sesuatu yang dikerjakan untuk masa depan? Banyak menghabiskan waktu untuk kesenangan sendiri, melakukan dosa tanpa mau bertobat, dan tidak melakukan kehendak Allah. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jika waktu-waktu yang ada kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, maka stop, berhentilah melakukan itu. Saat ini, waktu yang ada, sungguh-sungguhlah hidup dalam Tuhan. Seperti Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika kita masih diizinkan Tuhan hidup, itu berarti kita harus bekerja memberi buah. Ada sesuatu yang dihasilkan dan berdampak bagi orang lain dan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dan firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Sisa waktu hidup kita, pergunakanlah menurut kehendak Tuhan. Kalau selama ini banyak waktu yang kita pergunakan melakukan keinginan manusia dan yang tidak berguna, mari kita kembali kepada Tuhan. Sadarilah, waktu kita terbatas di muka bumi ini. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.